Nafsu Sang Duda. Bab 8. Karya Nir. Di kantor, Para sudah menimbang diri untuk bertanya perihal perempuan yang bernama Mawar kemarin. Semalam Para tidak bisa tidur memikirkannya. Para memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan Wira. Wira hanya melirik lalu kembali fokus pada pekerjaannya. "Wir, apa aku boleh bertanya sesuatu padamu?" Parah berdiri di pinggir meja kerja Wira. "Cepat katakan." Perempuan yang kemarin itu sebenarnya siapa ya?" tanya Para, membuat jari Wira yang sibuk dengan komputernya langsung berhenti. Wira menatap wajah Para, bersandar lalu melipatkan kedua tangannya di dada. "Di kantor ini, apa aku memberimu izin untuk ikut campur kehidupan pribadiku?" "Bukan begitu maksudku, Wir." Parah mengelak. "Bahkan kau sendiri tidak ada sopan santunmu pada seorang atasan. Kau hanya menyebut nama seolah kita adalah teman." Parah langsung menelan ludahnya kasar. Sekian lama memanggil nama pria itu, baru sekarang Wira menegurnya. "Tapi kita kenal sudah lama." Parah masih mencari pembenaran. "Lalu jika kenal sudah lama, apakah kau akan bersikap seperti ini? Kau hanya seorang karyawan di kantor ini. Seharusnya kau bisa menghargaiku." Wira menegur Parah dengan tegas. "Kita tidak harus melebar kemana-mana. Cukup kau jawab saja pertanyaanku." Parah masih bersikukuh pada pertanyaan. Wajah Wira langsung masam. Pria ini beranjak dari duduknya. "Kau pilih keluar atau kupecat," ancam Wira yang sudah kesal. "Tapi Wira, aku bosmu," sentak Wira. "Keluar dari ruanganku," usir pria itu dengan sorot mata tajam. Parah tidak keluar juga. Pada akhirnya Wira yang keluar dari ruangannya. Semangat kerja Wira sudah hilang. Lelaki ini melanjutkan mobilnya menuju kafe milik Tia. Masih pukul 11 siang. Wira bermaksud ingin mengajak Mawar makan siang. "Tumben kali kau datang ke sini," tegur Tia. "Aku mencari Mawar. Apa dia ada?" tanya Wira celibukan. "Wah, Roma-romanya ada yang sedang jatuh cinta nih. Jangan mengejekku, panggilkan saja Mawarku. Mawar masuk sore, kau kurang beruntung sekarang," kata Tia, namun Wira tidak percaya. "Panggilkan Mawar, jika tidak akan ku obrak-abrik kafemu," ancam Wira. "Gila," umpat Tia. "Sudah kubilang Mawar masuk sore. Lagian jangan mengganggu Mawar jika jam kerja. Aku yang akan rugi nanti." "Sebutkan saja kerugiannya, nanti aku akan menggantinya. Uangku banyak," ucap Wira dengan sombongnya. "Awas saja kau bohong," seru Tia. "Kenapa kau tidak menelponnya?" Iya, aku lupa," ujar Wira langsung keluar begitu saja dari kafe. "Dasar aneh, otaknya perlu direpresi Wira mah," ucap Tia geram. Wira kembali ke mobilnya. Pria langsung menghubungi Mawar. Lelaki ini lupa jika kemarin sudah membelikan Mawar ponsel. Mas Wiraku." Mawar bingung ketika melihat nama panggilan masuk di ponselnya. Jujur saja, sejak kemarin Mawar belum mengotak-atik ponselnya karena lupa. Cukup lama Mawar memperhatikan ponsel tersebut. Setelah itu barulah Mawar mengangkatnya. Wira yang tidak tahu di mana kontrakan Mawar sekarang meminta gadis itu mengirim alamat sekarang. Bahkan Wira meminta Mawar untuk bersiap-siap karena dirinya akan mengajak Mawar makan siang. Berhubungan kontrakan Mawar berada di dalam gang, Mawar harus berjalan keluar dan menunggu Wira di ujung gang. Tak berapa lama menunggu, Mawar melihat mobil Wira. "Cepat masuk," titah pria itu dari dalam mobil. Mawar tersenyum tipis kemudian masuk ke dalam mobil Wira. "Mas Wira nggak kerja?" tanya Mawar sekedar basa-basi. "Malas di kantor, ada hama," jawab Wira membuat Mawar bingung. "Aku tadi pergi ke kafe, kata si Tia kau masuk sore." "Iya mas, aku masuk sore." "Memangnya ada perlu apa ya mas?" tanya Mawar penasaran. "Gak ada apa-apa, temanin aku
makan siang aja, jawab Wira semakin membuat Mawar bingung. Duh, Mawar jadi nggak enak deh, ucap Mawar sambil memandang keluar kaca mobil. Apanya nggak enak? Kamu takut sama Mas? Bukan begitu Mas, sanggah Mawar. Emangnya Mas preman apa? Ya siapa tahu aja kamu takut jalan sama duda seperti Mas ini. Berteman apa salahnya? Gumam Mawar membuat Wira langsung menghentikan laju mobilnya. Ada apa Mas? Tanya gadis itu kaget. Nggak ada apa-apa, jawab Wira malah bingung sendiri. Makan siangnya jangan di tempat mahal ya Mas, ujar Mawar merasa tidak enak hati. Lah kenapa memangnya? Ya Mawar nggak enak aja, dari kemarin makannya di tempat mahal terus, protes Mawar. Udah ikut aja, seru kok, jawab Wira. Wira mencari tempat makan yang tidak begitu mewah. Lelaki ini juga tidak ingin pergi restoran kemarin karena takut jika akan bertemu dengan Parah yang suka banyak tanya. Wira dan Mawar memesan makanan, menunggu sebentar kemudian langsung menyantap. Mawar masih suka terlihat malu-malu membuat Wira semakin tertarik pada gadis itu. Mas, aku mau tanya sesuatu, boleh? Izin Mawar. Tanya apa? Itu Mas, nama di kontak panggilan itu Mas Wira yang bikin, tanya Mawar langsung membuat wajah Wira memerah malu. Gak ada, itu sepertinya karyawan yang jualan ponsel deh yang iseng. Bohong Wira. Mawar percaya begitu saja. Oh begitu ya, kenapa memangnya kamu gak suka, tanya Wira gugup. Suka kok Mas, jawab Mawar. Mawar namanya jangan diganti ya, biar gitu aja, ucap Wira malu-malu. Iya Mas, jawab Mawar yang menurut saja. Selesai makan siang, Wira langsung mengantar Mawar pulang karena dirinya harus kembali bekerja. Wira kembali ke kantor dengan wajah dingin. Pria ini sama sekali tidak berniat menyapa apalagi menatap Parah yang bisa ditebak Wira ingin kembali bicara. Wira masuk ke dalam ruangannya. Pria ini bahkan mencuci pintunya karena tak mau diganggu oleh Parah. Sepulang dari kantor, Wira pergi sebentar karena ada urusan. Pukul 7 malam barulah Wira pulang ke rumah. Wira, Mama ingin bicara nak, kata Asti yang sudah menunggu Wira sejak sore. Wira mandi dulu ya Mah, gerah nih. Asti hanya mengiyakan. Wanita ini lalu menunggu anaknya di meja makan. Tak berapa lama, Wira turun dengan wajah segar. Pria ini langsung menyusul mamanya di meja makan. Mama ingin bicara apa Mah? Tanya Wira penasaran. Kamu kenapa sih? Kok kasar amat sama Parah? Salah dia apa coba? Wira langsung tersenyum masam pada mamahnya. Parah mengadu sama mamanya. Ya, bukannya begitu, tapi kamu harus bersikap baik pada Parah. Bahkan katanya, kamu juga mengancam ingin memecat dia. Mah, Parah itu sangat tidak sopan. Dia adalah contoh yang tidak baik untuk karyawan lainnya. Lagian Parah suka ikut campur dalam urusan pribadiku. Wira tidak suka. Parah perempuan baik. Lagian dia dan almarhum Dania itu berteman. Apa salahnya kamu membuka hati padanya? Jawab mamanya. Mama belum tahu siapa Parah. Jadi jangan mengambil kesimpulan dari satu pandangan saja.